Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana. Allahumma ya Rabbana akrimna bil iman wa akrimna bil taqwa wa akrimna bil ikhlas wa akrimna bil khusyu' wa akrimna bil khudu' wa akrimna ya Rabbana bi husnil ibadati. A'inna ala dzikri wa syukrika. Allahumma ya Rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana urzuqna at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Pada pertemuan yang lalu kita diajak oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala untuk melihat orang-orang alim yang tertipu untuk pelajaran bagi kita di saat Allah memberikan kepada kita ilmu. Jangan sampai kita tertipu menjadi orang ahli ilmu yang tertipu. Kelompok yang kelima dari para ulama yang tertipu disebutkan kemarin, mereka itu mendalami ilmu, tapi ilmu yang mereka tekuni adalah ilmu yang mereka tekuni adalah bukan ilmu yang sangat-sangat mereka butuhkan terlebih dahulu untuk keselamatan mereka. Akan tapi mereka lebih sibuk dengan ilmu-ilmu yang berbicara tentang, atau ilmu-ilmu yang membahas tentang persengketaan, perselisihan di dalam transaksi jual beli dan lain sebagainya. Padahal ada hal yang lebih penting yang harus dipelajari. Mereka lupa bahwasanya ada amal-amal batin yang perlu mereka perhatikan lebih daripada ilmu-ilmu itu. Disebutkan kemarin ketertiban mereka itu ada karena dua hal. Yang pertama sudah dijelaskan kemarin, dari segi amal mereka sibuk dengan amal-amal atau ilmu-ilmu zahir. Ilmu-ilmu yang berbicara tentang zahir, misalnya hukum haid, hukum diat dan sebagainya. Lupa bahwasanya mereka itu hendaknya juga mempelajari ilmu-ilmu untuk membersihkan hati mereka. Dan ketertipuan mereka yang lain lagi adalah watsani min haitsul ilmi. Bukan dari sisi amal tapi sisi ilmu. Wadzalika lidzannihim, yang demikian itu karena mereka itu menduga annahu, sesungguhnya la ilma illa bidzalik. Tidak ada ilmu kecuali dengan seperti itu. Dengan ilmu yang membicarakan tentang tadi fatwa-fatwa, persengketaan, dia, haid dan sebagainya. Wa annahul munji al-musil. Mereka menduga bahasanya ilmu-ilmu itu yang bakal menyelamatkannya. Padahal wa innamal munji al-musil hubbullah. Padahal yang bisa menyelamatkan paling pertama dan utama adalah kecintaan kepada Allah. Kecintaan kepada Allah. Maka mestinya yang dicari adalah bagaimana ilmu yang bisa menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Waliyatasawwaru hubbullahi, dan tidak akan terbayang adanya kecintaan kepada Allah illa bima'rifati, kecuali kenal Allah. Nah ini mereka lupa memahami ilmu kenal Allah. Mereka lebih sibuk dengan ilmu-ilmu zahir tadi. Ilmu bahsul masail, ilmu debat, ilmu dialog, ilmu diskusi yang panjang lebar tentang fikih. Mereka lupa bahwasanya yang mereka cari adalah, yang menyelamatkan mereka adalah hubbullah, cinta kepada Allah. Wala yatasawwaru, dan tidak terbayang adanya hubbullah, cinta kepada Allah, illa bima'rifatihi, kecuali mengenal Allah.
kecuali ma'rifatullah. Ini kemudian bima tatahaqqaqu ma'rifatullah. Dalam naskah lain bima tatahaqqaqu ma'rifatullah. Lalu bagaimana kenal Allah itu bisa terwujud? Bagaimana kita bisa kenal Allah secara sesungguhnya? Wa ma'rifatuhu thalathun. Ini silakan oleh Imam Ghazali. Kenal Allah itu dari 3 hal. Yang pertama ma'rifatul dzat. Dzat al-wajibil wujud. Al-wajibil wujud. Allah. Mengenal zat Allah. Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang laisa kamitslihi syai'. Jangan sampai mempelajari ilmu fikih dan sebagainya, ternyata tasawur, kebayang tentang Allah yang salah. Atau kenal Allah dengan cara yang salah. Padahal yang paling penting ini kenal Allah. Wa ma'rifatus sifati, mengenal sifat-sifat Allah. Ya, sibuk dengan urusan fikih-fikih lahir tadi. Urusan diat, urusan zihar, urusan li'an, urusan haid dan sebagainya. Akan tapi ternyata tidak berbekal di ilmu yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatul af'al, mengenal pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi mereka. Dan bisa saja orang ini tertibu dengan ilmu fikih yang mereka tekuni. Siang malam fikih. Siang malam nahu. Dan hebat, jago di dalam hal itu. Akan tapi ternyata diam-diam akidahnya salah. Karena ia tidak kenal Allah. Tidak kenal zat Allah. Tidak kenal sifat Allah. Tidak kenal pekerjaan-pekerjaan Allah. Wa mithalu haula'i, permisalannya mereka itu mithlu man iqtasara, seperti orang yang hanya ngalap cukup ala bai'iz zadi, untuk menjual bekal fi tariqil haji, di perjalanan haji. Walam ya'lam, dan tidak tahu anna al-fiqh, sesungguhnya fikih wal al-fiqhu 'anillahi ta'ala. Man iktasara al bai'iz zati fi tariqil haji. Mereka diumpamakan, misalan mereka itu seperti orang yang hanya mengalap cukup dengan menjual bekal di dalam perjalanannya waktu haji. Perumpamaan ini dihadirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala seperti orang yang hanya memperhatikan bekal. Kalau haji itu, ia hanya memperhatikan bekal-bekal zahirnya saja. Padahal orang melaksanakan haji bukan itu saja. Artinya, ada orang haji yang dipikirkan hanya bagaimana kita mencari uang untuk mendapatkan bekal, untuk mendapatkan biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak pernah mencoba merenungi apa yang diinginkan di balik haji itu semuanya. Pengampunan Allah, kerinduan kepada Ka'bah, kerinduan kepada Rasulullah, itu tidak pernah terlintas. Dan betul kebayang saat ini ada orang semacam itu. Jadi ia sibuk dengan urusan mencari uang, hanya yang penting disebut Pak Haji, berangkat. Jadi yang dipikirkan hanya urusan zahir daripada pembekalannya. Padahal bekal yang sesungguhnya adalah apa yang di hati mereka. Ketakwaan, bekal keimanan, kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam ya'lam, dan mereka tidak tahu annal fikha, sesungguhnya fikih yang mereka butuhkan itu yang sesungguhnya adalah al-fikhu 'anillah wal fikhu 'anillah, yang kenal Allah. Bukan fikih-fikih lahir ini. Fikih lahir ia dibutuhkan, akan tapi itu martabatnya kedua setelah kita tahu kenal Allah. Haji ya bekal zahir itu penting agar kita bisa naik pesawat. Akan tapi bekal batin itu lebih penting. Jangan sampai orang melaksanakan haji hanya pengen dipanggil Pak Haji. Dan banyak orang-orang seperti itu. Sama ini orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu. Makanya di saat kalian menuntut ilmu itu harus ada bimbingan. Apa yang harus dicari dari ilmu? Bukan ilmu bahasa-bahasa saja yang kita tekuni. Bukan ilmu-ilmu usul fikih saja, bukan. Akan tapi itu semua untuk memahami firman Allah, hadis Nabi, agar kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu fikih yang sesungguhnya. Fikih kenal Allah. Jadi fikih yang kita butuhkan secara sesungguhnya, yang dibutuhkan oleh para ulama secara sesungguhnya, bukan fikih-fikih muamalah tentang jual beli itu, akan tapi fikih kenal Allah Subhanahu wa taala. Fikih kenal sifat-sifat, wa ma'rifati sifatihi ta'ala, mengenali sifat-sifat Allah.
Al-mukhawwifati yang memberikan, yang bisa menjadikan kita takut. Wazajirati dan bisa menghentikan dari segala kemaksiatan. Itu fikih-fikih itu. Kalau orang hanya menghafali fikih zahir saja, belum tentu kemaksiatannya berhenti. Liyastash'iral qalbul khawfa. Supaya hati itu bisa merasakan rasa takut. Itu loh fikih yang kita cari. Kemudian yulazimut taqwa, sehingga terus-menerus seseorang itu menetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala. Falalana fara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Kalau bukan karena sekelompok orang dari mereka yang menekuni urusan agama. Nah, menekuni urusan agama. Di sini yang dimaksud tafaqquh fid din, di sini adalah faham Allah dulu. Bukan hanya sekadar orang kenal fikih-fikih lahir ini, jangan salah. Jadi kalau orang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, biarpun fikihnya kayak apa, maka Allah bisa saja dia menggunakan ilmunya itu untuk mencari dunia karena dia tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Wa min haula'i, di antara mereka ini orang-orang yang tertipu dari ulama itu, yaitu man iqtasara, orang yang hanya mencukupkan dirinya min ilmil fikih, dari ilmu fikih, alal khilafiyati, membahas tentang khilafiyah, debat, perbedaan debat, jago dia fikih perbandingan. Wala yahummuhu, dan mereka tidak memperhatikan, la yahummuhu, tidak penting baginya, illa al-ilma, kecuali ilmu, illa al-ilmu bi tariqil mujadalati wal ilzam, kecuali ilmu dengan cara debat dan mengalahkan lawan. Sehingga buka buku berjam-jam, berhari-hari, mungkin berminggu-minggu, hanya untuk mempersiapkan nanti bahsul masail akan debat, biar paling hebat. Gitu. Di dalam diskusi paling hebat, ini mujadalah. Lezam. Wa ikhamil khasmi, mengalahkan lawan. Wa daf'il haqqi li ajli mubahati. Dan kadang menolak kebenaran juga li ajli mubahati, hanya li ajli, atau membela, kan dikatakan membela kebenaran kelihatannya, tapi bukan karena membela kebenaran secara sesungguhnya, tapi hanya mubahati, hanya untuk bangga-banggaan. Wa watul al-laili, sepanjang malam, wan nahari, lihat kebiasaan dia siang malam dia buka buku, bukan ingin menangis. Dia buka buku. Ini alim ini, buka buku ternyata hanya untuk fit taftish, untuk mencari-cari fi munaqadati arbabil madhahibi, tentang pertentangan para imam madhab. Jadi mencari kekurangan orang. Wa tafaqqud liuyubil akhran, untuk mencari-cari kekurangan kawan-kawannya. Jadi dia sudah kebayang, kemarin waktu aku debat dengan si A di kota ini, aku kalah karena dia begini-begini. Akhirnya dia mencari-cari kesalahan orang lawannya tadi itu, lawan debatnya. Nah, ini kerjaannya, bukan kerjaan ahli iman, mencari-cari kesalahan lawan itu. Wa ulai lam yaqsidul ilma. Orang-orang seperti inilah bukan mencari ilmu, hanya pengen bangga-banggaan saja. Jago bahsul masail, paling kuat nahwunya, paling hebat di dalam diskusi. Wa innama qasadu, bukan qasaru. Wa innama qasadu. Mereka itu menginginkan apa? Mubahatul aqrani, berbangga-bangga dengan kawan. Kemudian ini hanya bangga-bangga saja sudah. Paling hebatnya diskusi, paling hebatnya bahsul masail. Walastaghalu bi tasfiyatil qulubihim. Kalau seandainya mereka mau menyibukkan diri mereka bi tasfiyati qulubihim, untuk membersihkan hati mereka, membenahi hati mereka, kana khairan lahum, niscaya itu lebih bagus bagi mereka. Min ilmin la yanfa, daripada ilmu yang enggak manfaat illa fid dunya, kecuali di dunia. Jadi ilmu debat tadi manfaatnya di dunia, enggak ada manfaatnya di akhirat. Dan di dunianya manfaatnya apa? Wa nafa'u fid dunya, disebut oleh Imam Ghazali, ilmu debat dialog. Imam Ghazali menulis begini karena beliau berkiprah di dalamnya. Jadi petualangan Imam Ghazali itu luar biasa. Petualangannya orang Imam Dohal itu jago debat, Imam Ghazali awal-awalnya. Jadi waktu ngomong begini, Imam Ghazali itu pengalaman bahasanya ilmu yang mereka dapat dahulu itu ternyata tidak membawa kepada ketenangan hati. Sehingga di akhir kehidupan Imam Ghazali betul-betul menekuni dunia ketenangan, mulai dari Ihya Ulumuddin yang ditulis, Bidayatul Hidayah, dan akhir tulisannya adalah Minhajul Abidin, bagaimana menjadi ahli ibadah yang benar. Dulunya Imam Ghazali adalah seorang filosof yang dahsyat, tidak ada tandingannya pada masanya.
Tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Ghazali. Filosof yang luar biasa, cerdas. Bahkan beliau bisa mendebat filosof-filosof dahsyat pada masanya, sehingga melahirkan sebuah buku Tahafutul Falasifati. Tahafutul Falasifah ini kerancuan para filosof. Filosof yang tidak bisa sampai kepada hakikat keimanan, itu dihantam habis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan Imam Ghazali menulis buku seperti itu tentu setelah beliau memahami dunia falsafah. Dan setelah itu Imam Ghazali juga menukui dunia bahasa, kemudian usul fikih, sampai beliau punya kitab Mustasfa, kitab usul fikih yang luar biasa, referensi semua orang yang belajar usul fikih. Dan beliau adalah juga punya kitab fikih Al-Basit, Wal-Wasit dan seterusnya. Itu juga karangan Imam Ghazali dalam urusan fikih. Jadi Imam Ghazali bukan main-main. Tidak ada ilmu yang kecuali Imam Ghazali adalah tahu. Sampai gelar beliau adalah hujjah. Itu lebih tinggi daripada Al-Hafidh. Al-Hujjah itu hampir mencakup semua riwayat-riwayat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang hebat orang ini. Akan tapi beliau akhirnya berkata seperti ini. Karena apa? Hanya orang yang hanya menyibukkan diri urusan berdebat. Dan coba diperhatikan. Debat ilmu. Diskusi. Debat. Antam-antaman. Tidak menyejukkan hati. Betul kata Imam Ghazali. Wa naf'u fid dunya saja. Manfaatnya orang debat dan sebagainya, pamer ilmu itu hanya di dunia saja, yaitu takabur. Takabur keuntungannya. Walalika yang qalibu, dan ketakaburan itu, orang yang sombong itu yang qalibu akan kembali ila akhirat, tidak akhirat. Naron taladdo, menjadi neraka yang menyala-nyala, membakarnya. Nah ini. Maka di sini harus digabungkan. Maka Imam Ghazali yang dalam Ihya Ulumuddin sendiri, beliau menggabungkan dua manhaj. Tidak meninggalkan dunia fikihnya. Dunia fikih tidak ditinggalkan karena perlu. Itu adalah syariat-syariat dohir yang dibahas. Akan tapi beliau tekankan dunia batin. Sehingga waktu berbicara toharoh, kalau para pakar fikih hanya berbicara tentang toharoh jasadnya. Akan tapi Imam Ghazali langsung masuk dalam toharotul qulub, kebersihan hati. Kebersihan hati. Dan ilmu-ilmu seperti itu yang akan menjadikan seseorang yang galibu akan kembali nanti di akhirat naron taladdo, ke neraka yang sangat menyala-nyala mengerikan. Maka siapapun dari kalian ini harus berpikir, memang ilmu fikih zahir bahasa itu penting. Maka tapi jangan lupa yang lebih penting adalah ilmu membersihkan hati yang sering disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, termasuk dalam kitab Minhajul Abidiynya disebut fardu ain di atas fardu ain. Maka ilmu membersihkan hati ilmu yang tidak ada putusnya. Dan tidak ada hentinya. Bahkan porsi waktunya harus kita beri 2 kali lipat daripada ilmu-ilmu biasa. Karena lebih susah membersihkan batin daripada membersihkan lahir. Jangan sampai kita menyuburkan lahir, sebab suburnya lahir itu menjadikan semakin busuknya dalam. Tapi suburnya batin akan menjadi suburnya luar. Suburnya lahir akan membusukkan yang ada di dalam. Tapi kalau subur yang di dalam akan menjadi suburnya yang di luar. Suburnya lahir tadi yang dipiara hanya, yang diperhatikan hanya kecerdasan akalnya. Kehebatan dalam diskusi, penghafalan, materi dan sebagainya. Lihat, tanpa disadari dengan keberhasilan secara lahir ini, dengan kesuburan lahirnya ini, memunculkan penyakit-penyakit di dalam hatinya. Seperti kesombongan dan seterusnya. Ria dengan sesama. Baik. Kalau mereka sadar bahwa yang belajar ilmu fikih, had, sengketa, potong tangan dan sebagainya itu kalau mereka kembali sebetulnya wa amma adillatul madzhab, dalilnya para madhab itu fayastamilu alaihi kitabullah, mencakup di dalamnya, telah dicakup oleh kitab Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada Al-Qur'an. Wa sunnati Rasulillah, wa sunnatu Rasulillah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka padahal di dalam pembahasan tentang masalah diat, masalah haid atau masalah-masalah fikih lahir itu semua, itu juga aslinya kembali kepada Al-Qur'an dan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena cara mencarinya salah, itu mereka tertipu, tidak sampai kepada Al-Quran. Mereka terhenti kepada ilmu-ilmu lahir yang mereka hafal dengan otaknya.
Ilmu-ilmu lahir yang mereka fahami dengan akalnya tanpa sampai masuk ke dalam hatinya. Wa ma akbaha ghururaha ilah. Alangkah jeleknya ketertipuan mereka. Kenapa dikatakan alangkah jeleknya? Dia itu berpikir sebenarnya. Kadang-kadang kalau membicarakan tentang ilmu fikih, kemudian mendiskusikannya, kan tentu harus ada hujjah dan dalil. Dan dibaca juga Al-Quran. Hadis Nabi SAW untuk berdalil dan berhujjah. Akan tapi lihat, karena yang dipikirkan adalah bukan Al-Quran hadis, bukan pengen sampai kepada makna Al-Quran hadis, yang ia inginkan hanya pengen menonjol di antara sahabat dan kawannya, maka Al-Quran tidak kebayang terbaca dengan hatinya. Biarpun dia mendalil berhujjah. Dan mungkin mengucapkan qala Allahu wa qala Rasulullah. Tapi ternyata mereka tidak bisa sampai kepada makna. Karena apa? Waktu mengambil qala Allahu, bukan karena ingin kenal Allah, bukan ingin sambung kepada Allah, ternyata hanya untuk mendebat kawannya agar kalah dengan qala Allahunya dan qala Rasulullah. Jadi ternyata qala Allahu dan qala Rasulullah akan menjadi bekal senjata sebab mereka semakin kurang ajar, sombong dengan ilmu-ilmunya. Makanya kenapa dikatakan ini paling jeleknya orang yang tertipu? Ya, bagaimana tidak paling jeleknya tertipu? Dia membawa Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuman karena salah yang dituju, sehingga Al-Quran dan hadis Nabi tidak ada gunanya baginya. Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak ada. Sebab dia menuju yang lainnya. Selain daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini paling jeleknya orang-orang tertipu. Kemudian setelah itu, ini kelompok yang lain daripada ulama kelompok yang 6. Baik, mungkin tidak kita teruskan sampai kelompok yang 6. Sampai di sini saja bahwa itulah hati-hati di antara kita semua ini yang menuntut ilmu. Tidak cukup kalian itu hanya dalam ilmu hafalanmu, ilmu lahirmu. Selama ini kalian belajar apa? Tidak semua orang yang memahami ilmu fikih itu ahli sujud. Bisa saja dia menjadi seorang fasik. Seperti yang dikatakan bahwasanya ada orang yang tafaqqaha wa lam yatasawwaf tafassak. Orang hanya memahami fikih, tapi hatinya itu tidak sambung kepada Allah, tidak dibersihkan, tidak mempelajari ilmu tasawuf, maka tafassak, kayak orang fasik, ngentengin. Jadi lihat, rasa takut kepada Allah tidak muncul. Misalnya, lah kalau cuman sunnah saja kan nggak dosa. Maka begitu mudahnya dia meninggalkan sunnah. Padahal yang dibangun bukan masalah tidak dosa. Semestinya orang membangun dirinya agar rindu kepada amal sunnah karena cinta kepada Allah. Bahkan mungkin sampai derajat makruh. Cuman makruh. Makruh tidak mengundang murka Allah. Sehingga orang ini ngentengkan. Sampai nanti bisa berpikir karena di dalam fikihnya dijelaskan as-saghair, ini dosa-dosa kecil. Sehingga ngentengkan dosa kecil. Kalau para kekasih Allah itu tidak pernah memandang dosa itu kecil. Bahkan kemakruhan pun bagi para kekasih Allah dianggap sebagai dosa. Makruh itu tidak suka artinya. Biarpun tidak murka. Mungkinkah kita melakukan sesuatu sementara orang yang sangat kita cintai dan mencintai kita itu tidak suka biarpun tidak murka? Tidak mungkin. Jadi martabatnya para kekasih Allah itu tidak hanya berbicara tentang murka Allah. Tapi sampai Allah tidak suka. Makruh. Makruh itu Allah tidak suka. Tapi tidak murka. Jadi sampai derajat di sini dipikirkan oleh mereka para kekasih Allah. Nah sekarang tidak. Yang punya ilmu debat, ilmu diskusi, ilmu fikih ini. Mereka hanya halal haram, halal haram, halal haram. Mana? Dan ketahuilah nanti di dalam fikih itu ada yang sah menurut fikih. Tapi haram. Masih ingat bahasanya kita pernah menyampaikan. Di dalam dunia transaksi itu. Ada yang sah dan tidak haram. Ada yang sah dan haram. Ada yang tidak sah, tidak haram. Ada yang tidak sah dan haram. Ini harus dipilah. Sah, tidak haram. Ya transaksi. Transaksi biasa. Kita jual beli. Biasa jual beli baju, jual beli ini. Sah. Dan tidak haram. Ada sah, tapi haram. Bidatnya. Sah haram. Sah haram contohnya apa?
Jual beli waktu azan Jumat. Kalau sudah azan Jumat dikumandangkan, seorang laki-laki yang wajib Jumatan transaksi sah. Jual belinya sah tapi haram. Ini contoh. Kemudian nanti masalah transaksi yang sah tapi haram, ada haramnya karena lain. Ini dibahas oleh orang yang kenal Allah. Misalnya, makanya kadang tidak dipikirkan oleh seseorang. Kalau kalian beli sesuatu, misalnya beli kerupuk, beli roti, beli baju. Coba. Asalkan Anda membayar dan bajunya itu benar baju yang menutup aurat, halal atau tidak jual belinya? Halal. Cuman apa kalian pikirkan tidak kalau yang jual tadi baju orangnya seronok tidak menutup aurat? Pernah kita pikir atau tidak? Lihat. Di saat kita belinya sah transaksinya karena halal. Akan tapi yang jual tidak menutup aurat ini kebayang tidak kalau kita waktu tadi melongok ngelihat rambutnya, lehernya, betisnya? Jadi sampai derajat itu dipikirkan. Makanya jangan main-main. Kalau mau belanja, mau beli nasi pun pikir. Yang punya warung pakai kerudung atau tidak. Itu dipikirkan. Karena apa? Jangan hanya yang penting halal makanannya. Tidak cukup. Jadi sampai sejauh itu dipikirkan oleh orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan hanya sekedar halal. Yang penting ini. Oh tidak. Jadi terus dia merenung. Jangan sampai membuat murka Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita sering ngomong, belanja. Pikir, kalau mau beli itu lihat. Kira-kira pakai kerudung atau tidak. Halal cukup. Tapi kerudungan ini tidak. Ini ada maknanya. Karena kalau orang beli itu mustahil kita tidak melihatnya. Dan kita melihat itu haram. Tidak ada tawar. Kenapa masih ada pilihan yang lain lagi? Di sana ada warung. Kenapa kita harus beli di sini? Dan tidak ada masalah kita batalkan. Karena kita pengen yang halal. Coba. Ini dipikirkan oleh orang-orang yang kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tidak hanya fikih zahir ini halal, ini sah. Sahnya fikih belum tentu. Sahnya fikih belum tentu. Makanya kadang tertipu orang yang hanya sibuk dengan dialog, dengan debat, sehingga lupa bahwasanya ada makna yang dibidik, yaitu agar seseorang itu tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini yang disinggung oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, ada sekelompok orang itu yang sibuk dengan urusan-urusan lahir. Fikih-fikih zahir, bukan fikih batin. Fikih zahir, fikih asghar. Itu fikih-fikih begini. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, ada fikih akbar tentang kenal Allah. Lah makna kenal Allah itu yaitu apa? Cinta tadi itu merasa dikontrol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau orang benar itu nggak perlu pakai kamera kontrol itu. Jadi tidak akan ada orang bohong di situ. Akan tapi lihat. Di saat yang dipikirkan hanya zahir saja, yang penting laporan benar, ini selesai. Baik, inilah yang perlu kita tingkatkan bahwa jangan sampai kita ini tertipu dengan ilmu fikih kita. Tidak cukup sesuatu itu halal. Tidak cukup sesuatu itu adalah sah. Akan tapi harus kita pikirkan. Sampai nanti derajat barokah. Mengundang Allah ridha atau tidak. Sehingga kadang kita beli kepada A dan beli kepada B itu beda. Sampai manajemen dalam jual beli. Kalau orang Yahudi sendiri punya prinsip. Sama-sama belanja, jangan sampai kita belanja ke tempatnya orang Islam, kata orang Yahudi. Biarpun lebih mahal sedikit, kita belanja ke orang Yahudi. Tapi Islam tidak punya prinsip. Padahal kalau kita belanja kepada saudara kita yang seagama, itu kita niatkan menjadi sedekah. Tapi kenapa kita? Yang penting murah. Akhirnya beli kepada orang kafir. Memang transaksi boleh, tapi kita belum menyentuh sampai kepada maknawiyat. Belanja contohnya. Kalau kita belanja ke sebuah lembaga pendidikan pesantren atau agama, maka di situ ada nilai ibadah karena bersedekah. Karena untungnya adalah untuk pondok. Ini kalau kita belanja ke situ lebih bermakna daripada kita belanja ke tempat yang kita lebih. Jadi ada aulawiyat, marotib, martabat. Dan itu bagaimana orang bisa sadar? Nah ini. Tidak tertipu dengan zahirnya. Jadi jika hanya yang penting halal, yang penting sah, yang penting tidak cukup. Baik, semoga Allah menyadarkan kita, memberikan kesadaran kepada kita. Bahwasanya jangan sampai yang belajar ilmu fikih di sini hanya terfokus kepada fikih-fikih lahir. Akan tapi ketahuilah, makrifat Allah, kenal Allah yang menjadikan seseorang takut akan dosa, yang menjadikan seseorang itu akan takut akan murka Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih penting daripada ilmu zahir. Dan alangkah banyaknya orang tertipu. Dan Imam Ghazali menyebutkan dalam banyak cerita tentang orang-orang tertipu dengan ilmu fikihnya, ilmu debat akidahnya.
Sampai hari ini pun ada diskusi akidah di negeri kafir sana. Anak Islam belajar akidah dari orang kafir. Ini kan studi Islam yang ada di barat sana. Muncul Islam liberal. Mereka membangun pemikiran akal saja, bukan hati. Jadi berdiskusi debat tentang Mu'tazilah, tentang ini, tentang itu, tentang ini. Mereka menjadi jago di dalam urusan debat. Akan tapi lihat, apakah hatinya pernah ternyuh di saat mendengar Al-Quran? Apakah hatinya pernah tambah iman di saat dikumandangkan Al-Quran, diperdengarkan Al-Quran di telinganya? Ini yang harus menjadi bahan untuk kita. Terima kasih kepada Imam Ghazali rahimahullah telah mengingatkan, jangan sampai, hei yang senang nahwu, batasi. Hei yang senang fikih, batasi. Hei yang senang dunia mantek falsafah, batasi. Nggak akan menyelamatkan kalau orang dibilang jago nahwu, jago fikih, jago mantek. Akan tapi ternyata kenalnya Allah tidak ada. Sujudnya kurang. Buat keseimbangan. Ayo yang jago fikih tinggal tingkatkan. Fikih batin harus kita tingkatkan. Padahal fikih batin itu adalah fardu ain di atas fardu ain. Sementara fikih wudu, fikih zahir ini adalah fardu ain saja. Bahkan ada yang fardu kifayah untuk mempelajarinya. Tapi kalau membersihkan hati, itu adalah fardu ain di atas fardu ain. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.